Baik, kita uh, memeluk diri sendiri, posisikan tangan Anda seperti ini. Kemudian Anda pejamkan mata Anda. Bayangkan Anda seperti berhadapan-hadapan atau bercermin melihat diri Anda sendiri. Pandanglah mata Anda dengan penuh kasih sayang. Dan dengan lemah lembut, sebutlah nama panggilan kesayangan Anda. Bicara pada diri Anda dan katakan, aku mencintaimu. Ya, sungguh aku mencintaimu. Aku ingin memahamimu. Aku mau menerimamu apa adanya. Aku menerima semua kebaikan. Aku juga menerima semua kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Setiap orang memiliki kelemahannya. Tapi bukan berarti memiliki kelemahan kamu orang yang buruk. Memiliki kelemahan itu adalah hal yang baik. Supaya kita bisa belajar, bisa memperbaiki diri, bisa mengembangkan diri. Dan supaya kita juga bisa saling melengkapi satu sama lain. Maka aku juga menerima semua kelemahan-kelemahanku. Sebagai bagian dari diriku. Tapi aku juga mensyukuri semua kebaikan-kebaikan yang aku miliki. Semua sifat-sifat positif. Yang ada di dalam diriku. Kepada diriku, mari kita tumbuh bersama. Mari kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Mari kita saling menguatkan. Mari kita saling membangun. Mari kita saling menyayangi. Secara perlahan, buka mata Anda dengan senyum yang lebar. Oke, baik teman-teman. Pada malam hari ini, saya tidak sendirian. Ya, saya ditemani oleh seorang yang spesial. Ya. Malam hari ini saya mengundang seorang teman dari Pranigiling. Beliau bernama Pak Irawan Mintorogo. Ya. Halo Pak Irawan. Di-unmute ya Pak ya. Oh iya, selamat malam Pak Dodi. Namaste. Ya, namaste Pak Irawan. Ya, Baik, selamat ya. malam semuanya, Ibu Bapak. Pak Irawan ini dari Solo ya Pak ya? Iya Pak, Solo. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak Irawan, tapi sebelumnya kita akan memberikan pengantar sedikit mengenai tema pada malam hari ini. Iya. Jadi malam hari ini temanya adalah mengatasi rasa takut. Ya, saya bacakan dulu dari inspirasi pagi hari ini. Rasa takut adalah keharusan mutlak. Itu membuat kita tetap hidup. Tetapi Anda perlu membedakan ketakutan berdasarkan kenyataan dan ketakutan berdasarkan imajinasi. Kata-kata ini dikutip dari buku Grandmaster Choa Kok Sui, Golden Lotus Sutra, yang berjudul Menapaki Kehidupan. Rasa takut yang berdasarkan kenyataan akan mendorong seseorang untuk melakukan langkah antisipasi atau proteksi diri. Misalnya nih, kita takut sama pencuri, ya maka kita pasang pintu di rumah kita, pasang gembok di rumah kita. Dan kita waspada kalau kita meninggalkan kendaraan, kita memastikan kendaraan kita kunci. Ya. Kalau kita nggak takut, ya nanti kan, wah kendaraan ditinggal sembarangan, kunci ditinggal di sepeda motor atau di mobil, lah itu nanti
memberikan kesempatan bagi kriminal. Kemudian rasa takut juga mendorong seseorang untuk membuat rancangan masa depan. Misalnya takut nanti kalau masa depan gimana ya kalau biaya-biaya pendidikan makin tinggi, biaya hidup makin tinggi, ya maka kemudian orang mulai berpikir dan mulai mempersiapkan masa depan, mulai menabung, ya, kemudian memiliki asuransi pendidikan, asuransi jiwa dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang baik, ya. Itu adalah ketakutan berdasarkan kenyataan. Dan juga ketakutan itu membuat seseorang untuk menjadi kreatif. Ya, menemukan cara-cara baru, ya. Mendorong kita untuk menemukan, ya. Contohnya apa? Ya, kreatif itu adalah penemuan-penemuan modern, penemuan dalam bidang apapun. Salah satunya adalah supaya kita bisa mengatasi mengatasi masalah kehidupan. Misalnya ada yang namanya penyakit virus, ya. Kemudian tentu kita takut adanya virus COVID, ya. Maka kemudian orang berlomba-lomba secepat-cepatnya mencari yang namanya vaksin atau obat supaya kita bisa mengatasinya. Nah, kalau kita nggak takut, wah, kita biarkan saja, ya, nggak ada yang namanya sense of urgency, nggak ada rasa dorongan kemendesakan. Nah, itu orang tidak akan bergerak. Maka itu juga diperlukan supaya orang mengambil tindakan. Kemudian sedangkan rasa takut yang berdasarkan imajinasi akan membuat seseorang lumpuh dan tidak berdaya. Ya, misalnya takut gelap. Wah, karena kalau gelap kita bayangannya, wah, nanti ada hantu, ada ini, ada itu. Maka begitu mati lampu, wah, orang langsung udah ketakutan sampai lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang sampai ngompol karena saking takutnya. Ya. Atau justru rasa takut juga bisa mendorong seseorang melakukan tindakan kekerasan yang merugikan. Misalnya takut sama kucing, ya. Ada kucing yang lucu, takut ya karena deket-deket kucingnya ditendang. Dia takut digigit. Nah, gara-gara takut digigit kucing malah dia menendang kucing. Akhirnya kucingnya malah kesakitan. Nah, padahal kucingnya tadi tidak memiliki maksud untuk menggigit. Maka pada semua sahabat Pranic Healing, mari kita terima dan pelajari rasa takut kita. Apakah itu berdasarkan kenyataan atau imajinasi kita. Ya, supaya kita nanti bisa bersikap lebih bijaksana. Oke, itu pengantarnya. Maka saya sekarang akan mengundang Pak Irawan untuk hadir bersama kita, ya Pak. Nah, ini mungkin tidak panjang lebar, ya. Mungkin ini saya mau belajar dari Pak Irawan karena ini mungkin temanya ada kaitannya juga dengan Pak Irawan selama beberapa waktu terakhir, ya Pak, ya. Mungkin Pak Irawan bisa berbagi dengan para sahabat Pranic Healing dan bagaimana Pak Irawan bisa menemukan solusi akhirnya. Silakan Pak Irawan. Ya, terima kasih Pak Dodi, Ibu Bapak semua. Saya Irawan dari Solo. Saya bekerja di Klaten sebagai seorang tukang kayu. Rumah saya di Solo. Nah, saya mengikuti Pranic Healing mulai dari basic, kemudian di advance. Yang terakhir adalah sekitar 2 minggu yang lalu, tanggal 21 ya, Desember, itu ikut ke 21 atau 27 gitu. Ikut kelas yang terakhir, psikoterapi. Ya. Jadi sebenarnya saya ikut Pranic Healing ini adalah mencari jawaban atas keingintahuan saya terhadap ilmu. Sebenarnya saya haus akan ilmu, tapi kadangkala rasa keingintahuan atau kebanyakan tahu itu bisa berbalik arah ke diri sendiri. Saking taunya banyak ilmu, akhirnya membuat
saya merasa cemas yang sangat amat berlebihan. Seperti dikatakan Pak Dodi tadi, misalnya tahun 2020-2021 itu saat masa pandemi ya, itu hampir segala macam asuransi yang ditawarkan oleh marketing asuransi itu saya ambil semuanya, begitu. Saking takutnya, dan untuk meninggalkan tanda kutip warisan terhadap orang-orang yang saya kasihi dan saya cintai, gitu. Tetapi setelah mengenal pranic healing, terutama yang terakhir ya, di kelas psikoterapi, itu kami diajarkan mengenai bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara self healing, terutama di masalah psiko ya, masalah emosi dan lain sebagainya. Itu saya merasakan hawa positif, hawa cinta, bahagia luar biasa. Jadi cinta itu ada, bahagia itu ada di sekujur badan saya. Love is around me from head to toe. Jadi dari kepala sampai ujung kaki itu semacam penuh energi cinta gitu. Jadi saking banyaknya cinta itu saya merasakan sampai nadi-nadi itu penuh dengan energi cinta yang luar biasa besarnya. Bukan cinta seperti yang dulu pernah saya rasakan. Ini energi yang berbeda. Jadi love that different than before gitu. Jadi rasa bahagia, rasa cinta itu semakin berkembang setelah mengikuti psikoterapi terakhir ini, sehingga rasa cemas, rasa ketakutan saya itu saya menjadi lebih damai, menjadi lebih semeleh gitu. Sebagai contoh, hari ini misalnya di kantor ya, biasa saya masuk kantor itu karyawan yang lain itu udah kayak ketakutan seperti itu gitu. Tapi ketika saya masuk tadi dengan walaupun memakai masker, itu saya merasakan hawa yang saya tebarkan itu mengena ke teman-teman di kantor, sehingga rasa misalnya saya masuk kantor itu ada rasa ketakutan dari karyawan yang gimana itu saya merasakan tidak ada lagi gitu, karena saya mencoba menyebarkan aura positif ke teman-teman sehingga diskusi apapun itu juga berjalan dengan baik dan lancar begitu. Nah, rasa cemas saya itu terakhir yang di scan atau dirasakan oleh Pak Dodi sebagai guru kami pada waktu belajar psikoterapi, itu adalah rasa empati dan simpati yang mungkin terlalu berlebihan, sehingga solar plexus yang kemarin diukur itu sangat berlebih, bentuknya wah sudah nggak imbang dengan aura-aura yang lain, sangat besar sekali solar plexusnya itu tidak imbang. Itu yang membuat mungkin emosi saya atau hal simpati, empati itu sering terbawa. Dengar berita sedikit, dengar berita duka, dengar berita negatif, itu langsung kebawa ke pikiran. Itu yang membuat rasa cemas atau ketakutan saya itu sering mengganggu, sehingga sakit asam lambung saya itu sering kambuh, begitu, Ibu Bapak. Nah, sebagai contoh lagi, sebagai testimoni ya, selama masa pandemi itu saya jika makan di luar itu selalu membawa alat makan, garpu, sendok, itu saya bawa sendiri dari rumah. Karena apa? Saya merasa cemas kalau makan menggunakan alat makan dari restoran, begitu. Sehingga saya selalu membawa alat makan sendiri. Tetapi beberapa hari setelah mengikuti pranic healing kemarin,
itu saya mencoba, loh, makan di luar dengan peralatan makan dari luar, ya tetap saya tisu, tetapi ya lebih mengelola emosi, mengelola rasa takut, kecemasan itu lebih lebih mudah dibanding sebelumnya. Jadi ketakutan itu jauh lebih berkurang, gitu. Saya merasakan rasa cemas dan rasa takut saya itu paling mudah bisa dihilangkan dengan rasa kasih dan bahagia yang sungguh besar. Itu. Saya merasakan itu obatnya. Rasa kasih, rasa bahagia, rasa cinta, itu bisa menghilangkan rasa takut, rasa cemas yang berlebihan. Jadi saya menganggap ketakutan, rasa cemas itu adalah sebagai musuh saya. Saya menganggapnya seperti itu, dan obat rasa cemas dan ketakutan itu adalah rasa bahagia, rasa cinta saya, rasa kasih saya, itu saya besarkan bisa mengobati rasa cemas dan rasa takut saya, gitu. Jadi rasa takut, rasa cemas itu sangat amat merusak badan, pikiran, juga cita-cita dan harapan itu. Mungkin itu Pak Dodi yang bisa saya sampaikan. Baik, wah ini sudah narasi yang sangat lengkap ya. Tapi kita pengen tahu, ada pertanyaan nih, Sep. Seberapa parah sih rasa cemas itu mengganggu kehidupan Pak Irawan? Ya, kan teman-teman belum tahu nih. Rasa cemas mengganggu saya itu seperti ini, Pak. Jadi misalnya ya, pada waktu pandemi kemarin itu saya kehilangan banyak teman, kehilangan saudara, kehilangan teman, tetangga, terus orang-orang yang saya kenal, itu membuat kecemasan saya itu sampai, ya salah satunya itu takut makan di luar, terus takut belanja di luar. Akhirnya semuanya saya lakukan serba online, gitu, serba online, belanja online. Nah, kecemasan itu membuat asam lambung saya itu naik, gitu, naik sampai terkadang sampai sesek, sampai panas tembus ke dada belakang, gitu. Nah, sebagai contoh, tadi malam itu saya merasakan sedikit ketika tidur jam 2 pagi dini hari itu, kalau dulu sebelum pandemi jam 2 malam, jam 3 pagi itu sering ke UGD hanya untuk disuntik obat penurun asam lambung karena kecemasan bawah sadar saya yang tinggi, gitu. Tetapi semalam walaupun ada muncul ya, saya duduk sebentar, terus mencoba menenangkan pikiran, menata emosi dan lain-lain, ya paling terbangun 2-3 menit, ngantuk lagi, saya buang air kecil sekalian, terus langsung tertidur lagi sampai pagi. Begitu, Rudi. Jadi Wow, luar biasa. mengelola emosinya lebih setelah ikut pranic healing jauh lebih tertata, begitu, Pak. Baik, Pak. Nah, ini Ya. Pak Irawan mengalami masalah itu sudah berapa lama dan kemudian mengalami perubahan, artinya menjadi berkurang, menjadi lebih positif itu setelah belajar pranic healing berapa lama, Pak? Saya mengalami, bisa dibilang GERD ya, itu GERD, itu mulai dari 2019 bulan Maret atau April, jadi sudah 2,5 tahun kira-kira. Jadi seperti itu. Ketika sebelum pandemi saya sudah mengalami dokter bilang itu kecemasan berlebihan mengakibatkan GERD, asam lambung yang naik, sampai kadang saya tenggorokannya itu pagi-pagi ketika meludah itu ada darahnya, Pak Dodi. Oh, sampai Karena berdarah ya? Oh, iritasi ya? sampai berdarah. Iya, sampai berdarah Oh. karena di sini iritasi kena asam lambung yang berlebihan, gitu. Nah, saya mencoba mempraktekkan ilmu yang sudah diajarkan dari pranic healing, self healing ya, terutama di area lambung, tenggorokan, dan
penyapuan umum dan lain-lain itu memang harus rajin sih, Pak, gitu. Saya sampai detik ini sebenarnya itu kadang terhadap diri sendiri masih kurang pede, Apakah ilmu ini benar-benar masuk ke saya begitu. Tapi setelah ikut kelas yang terakhir psikoterapi, itu rasa pede saya itu meningkatnya drastis sekali. Saya bisa tahu diri saya sendiri, oh ini kelemahan saya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mempunyai masalah kasus seperti saya bisa, mungkin saya sedikit berbagi. Jadi rasa takut dan cemas itu saya anggap sebagai musuh. Jadi obatnya adalah rasa bahagia, rasa cinta yang luar biasa yang kita bisa kembangkan dari dalam hati kita sendiri. Jadi obatnya itu adalah kita sendiri sebenarnya. Menurut saya ya, obatnya adalah kita sendiri yang bisa melawan rasa cemas dan takut itu. Energi saya seminggu terakhir ini sangat amat besar, Pak Dodi. Jadi sebagai contoh lagi ya, pada pertengahan Desember lalu itu saya ada operasi kecil sehingga saya harus memakai kateter untuk buang air kecil itu harus pakai kantong kateter yang dibawa ke sana kemari itu. Nah, hari Jumat itu saya operasi, hari Minggu itu saya sudah boleh pulang. Nah, ketika pulang itu saya dibawa oleh dokter obat penghilang rasa sakit. Jadi kalau rasa sakit diminum saja gitu. Tetapi ketika sampai di rumah saya merasa ketika obat sampai Minggu pagi itu masih dikasih obat lewat infus oleh dokter untuk menghilangkan rasa sakit. Ketika saya Minggu siang sudah pulang, itu harusnya obat penghilang rasa sakit malam juga sudah diminum. Itu tapi saya nggak minum begitu. Saya mencoba melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Pranic Healing, menghilangkan rasa sakit, penyapuan umum dan lain sebagainya. Itu sampai hari Kamis 1 butir kapsul pun saya nggak minum penghilang rasa sakit itu. Saya jalan normal, saya jalan normal, bergerak aktivitas biasa, sampai kateternya cabut pun hari Kamisnya, jadi seminggu kurang sehari, itu saya bilang ke dokter, sampai dokternya juga kaget. Hah? Obat penghilang rasa sakitnya nggak diminum? Apa nggak kesakitan? Kata dokternya. Enggak dok, saya nggak merasakan sakit apa-apa. Seperti itu Pak Dodi. Jadi Wow. manfaatnya sungguh luar biasa sekali, terutama untuk self healing ya. Itu. Ya, baik Pak Irawan. Terima kasih Pak. Nah, Ya. yang menarik juga Pak Irawan ini kan orang yang sangat logis ya Pak ya. Betul. Ya, Saya logis sekali. Sangat logis sekali karena saya juga tahu dari sejak awal Pak Irawan mau masuk Pranic Healing aja wawancaranya panjang lebar ya Pak ya waktu itu ya. Betul. Nah, kalau Saya sampai orang yang logis sekali. kalau sampai akhirnya Pak Irawan mau nih belajar Pranic Healing dan akhirnya mempraktekkan untuk diri sendiri. Jadi begini Pak Dodi, saya sangat amat suka membaca. Jadi filosofi, buku-buku filosofi, buku-buku tentang kepribadian dan lain-lain itu banyak saya makan. Saya banyak makan, saya baca, saya detail, kadang saya juga highlight gitu. Makanya tadi sempat di awal saya sampaikan bahwa terlalu banyak ilmu pengetahuan yang saya ketahui itu kadang membuat diri saya menjadi seperti overthinking, over segalanya gitu. Seperti yang ditulis stoicisme zaman Yunani dulu ya, itu bahwa sama seperti yang tadi Pak Dodi sampaikan, rasa takut itu membuat kreativitas orang untuk menemukan bagaimana cara mengantisipasi rasa takut atau rasa cemas itu sendiri. Itu filosofi zaman stoicisme kalau nggak salah, zaman Yunani dulu, awal-awal filosofi pertama kali gitu ya. Justru
karena saya orang logis itu, terus di basic pranic healing itu saya masih mungkin percayanya 30-50% gitu. Tetapi saya mencoba mencerna lagi. HP saja, handphone saja, itu sekarang kalau ngecas itu tanpa pakai kabel sudah bisa gitu. Jadi artinya energi power HP itu hanya ditempelkan di apa power power yang aslinya tanpa kabel masuk, itu energi HP-nya sudah bisa terisi sendiri. Lah, kenapa kalau HP alat yang tidak mempunyai apa jiwa bisa bisa menyalurkan energi seperti itu? Kenapa manusia yang mempunyai pikiran dan jiwa dan rasa tidak bisa menyalurkan energi? Itu yang menjawab pertanyaan logis saya sendiri gitu. Sama seperti televisi. Kenapa gelombang televisi zaman dahulu analog, zaman sekarang digital bisa diterima begitu? Saya menangkap secara logisnya seperti itu, Pak Dodi. Ya, analogi yang bagus, Pak. Iya. Jadi power HP aja, HP kalau dulu kan harus dicas ya, harus ada kabel yang nempel. Harus sekarang ada di plug-in ya. Sekarang tinggal ditempelin di outletnya udah otomatis ya. Betul. Iya, ditempelin di outletnya. Kadang nggak perlu saling nempel, nggak perlu nempel. Yang penting jarak dekat itu aja dah ya. Juga ini, gitu. Sudah masuk powernya. Ya. Iya. Nah, terus tadi akhirnya kepercayaannya makin meningkat dengan pranic healing setelah apa, Pak? Tadi kan awal hanya 35%, 50%. Apa Pak Irawan juga sudah membuktikan juga nih akhirnya ke orang-orang lain atau bagaimana? Iya, jadi ada keponakan saya itu di sininya ada benjolan. Itu saya coba mempraktekkan ikut buku ya, saya baca buku, saya ikut praktekkan seperti itu. Nah, seminggu setelah saya mempraktekkan ilmu itu, minggu depannya keponakan saya itu periksa ke dokter, loh kok benjolannya hilang gitu, padahal dibilang itu benjolan getah bening seperti itu, Pak Dodi. Itu. Terus mertua sakit batuk, saya coba praktekkan ilmu pranic healing, loh kok sembuh gitu. Terus istri pinggangnya sakit, itu saya praktekkan, loh kok hilang begitu. Terus dari istri yang paling sempurna itu adalah istri saya itu sering sakit kepala, sering migrain sakit kepala. Itu saya coba praktek yang dapat dari pranic healing, itu berangsur-angsur membaik. Bahkan saat ini hampir tidak pernah kambuh lagi rasa sakit kepala yang sampai seperti di kremes-kremes istilahnya itu. Saya pernah merasakan itu, juga bisa merasakan kesakitan istri saya juga, saya tahu itu Pak. Jadi tapi terhadap diri sendiri saya sedikit kurang pede karena kok asam lambung masih sering naik gitu. Tetapi dengan ilmu yang terakhir psikoterapi itu benar-benar saya bisa menata emosi, menata energi positif. Setelah ilmu psikoterapi itu, energi saya itu berasa besar banget. Berasa besar banget. Itu dari kepala sampai ujung kaki. Itu saya istri. Ini love is around me from head to toe gitu. Sampai saya bilang begitu. Saya merasakan cinta kasih yang luar biasa dari anak, istri, anak juga yang sedang studi di luar itu, ketika video call itu saya merasakan dicintai dan mencintai. Terus di lingkungan saya juga merasakan cinta dan mencintai. Itu saya merasakan semuanya. Gitu, Pak Dodi. Wow. Luar biasa Pak, luar biasa sekali. Dan ya, tadi sungguh luar biasa. catatan saya, meskipun Pak Irawan itu nggak percaya diri ya dengan pranic healing, juga dengan dirinya sendiri, tapi ternyata sudah menyembuhkan banyak orang. Betul. Ya. Itu aja nggak percaya diri.
Iya, saya sampai pernah konsultasi dengan Mbak Niken. Mbak Niken, untuk saya sendiri saya ingin dadake aja deh gitu. Istilahnya dadake itu saya minta Ya, ya, bantuan ya. apa para guru yang di pranic healing begitu untuk kasus saya sendiri gitu. Tapi kalau untuk orang lain, karena saya berusaha, saya sungguh-sungguh, saya menyintai, saya melakukannya dengan baik dan benar, dengan hati yang tulus, dan itu doa yang kepada yang kuasa, yang ilahi, wah itu sungguh luar biasa, Pak. Sungguh luar biasa. Ya, makasih Pak Irawan. Ternyata bonusnya banyak sekali ya Pak ya. Belajar pranic healing Ya, awalnya untuk diri sendiri, tapi ternyata kemudian juga bisa membantu orang-orang yang disayangi, terus juga bisa memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, dan akhirnya betul, bisa Pak. merasakan cinta ya Pak ya, kasih cinta eh, dari dalam diri dan juga dari orang yang ada di sekitar. Iya, bahkan ini Pak Dudi, ketika saya setiap pagi ya, saya mencoba berjemur ya, setiap pagi berjemur sebelum berangkat kerja, ataupun misalnya saya berangkat work from home, masih sering work from home sih. Saya pagi itu selalu sempatkan ke sawah. Itu ketika saya buka masker di sawah, di tengah-tengah itu berdiri, itu angin menerpa saya, itu saya bisa merasakan apa ya? eh, Angin itu seolah-olah mempunyai warna, mempunyai suara, itu saya bisa merasakan gitu. Udara itu bisa bernyanyi gitu. Ketika pulang dari berjemur saja, itu rasa rasa gembira, rasa ingin berbagi, rasa ingin mencintai itu semakin besar. Jadi ketika pulang dari berjemur itu sampai ada keinginan untuk menyanyi gitu, memainkan alat musik itu sampai sampai istilahnya kalau piano itu wah udah kayak main gitar udah itu. Saya ini Pak Dodi biasa melampiaskan emosi itu dengan alat musik gitu. Wow, Jadi mesti direkam itu Pak nanti jadi album. iya, jadi kalau kalau kesel saya main musik, kalau seneng saya juga main musik, kalau apapun biasanya saya sebagai pelampiasan itu ke alat musik gitu. Gitu. Ya, ya. Tapi ketika saya merasakan aura-aura yang baik, yang positif, itu eh, yang ingin saya sampaikan ke istri, ke keluarga, itu saya ingin benar-benar ingin menyanyikan lagu cinta buat mereka gitulah. Gitu. Istilahnya apa ya? Benar-benar mungkin Pak Dodi sekarang bisa mengukur kira-kira aura happy, aura bahagia saya ini apa sampai tempat Pak Dodi gitu loh. Karena saya merasakan di luar saja, ini saya di dalam kamar itu Ya. istri saya semakin merasakan, walaupun saya nggak mengatakan ya saya cinta kamu, saya dia merasakan bahwa rasa cinta saya itu semakin hari bertambah kuat gitu Pak Dodi. Wow. Wow. Coba diukur Pak Dodi. Saya ingin tahu, mungkin ada, saya nggak tahu apa Mbak Niken atau yang di Pranic Healing ikut hadir atau nggak tahu. Ya, tentu Pak, dari perbincangan kita saja kita sudah bisa merasakan ya perubahan yang besar sekali telah terjadi dari diri Pak Irawan. Ya, Ya. itu Pak. Semangat bekerja pun itu juga tinggi banget Pak Dodi. Semangat bekerja. Ya. Dan sekarang full dengan energi positif, energi cinta, Iya, kasih sayang ya. betul Pak. Betul. Energi bekerja itu juga saya malam itu kan sering nggak bisa tidur ya, sering nggak bisa tidur. Tetapi sebelumnya itu nggak bisa tidur karena jutek, karena pikiran-pikiran pekerjaan yang aneh-aneh gitulah, gitu. Nah, 2 hari ini itu sulit tidurnya bukan karena pikiran-pikiran negatif, tapi sulit tidur karena terlalu bersemangat gitu. Terlalu Banyak ide ya bersemangat. Pak.
Iya, banyak ide yang ingin dieksekusi segera gitu. Sampai aduh, melihat istri mau ngajak ngobrol udah molor di sebelah saya. Jadi ya sudahlah. Eh, tapi begitu saya mencoba dengerin pakai headphone meditasi Twin Heart, baru 5 menit aja sudah ketiduran. Padahal baru meletakkan lidah di langit-langit gitu, Iya. udah mata udah lengket, udah ketiduran. Gitu. Saya timer itu HP-nya off sendiri. Ya Pak, terapi Iya, yang paling ampuh salah satunya memang Pak itu Pak. iya. Nah, Pak ini Terima ternyata kasih ada banyak banyak Pak Dodi. ya, ternyata ada banyak pertanyaan ini di chat Pak. Wah, Saya saya bacakan belum ya sempat Pak ya. lihat itu. Saya Iya, bacakan ya iya, Pak ya. Oke, ini iya. dari komentar ada komentar. Yang saya bacakan pertanyaan saja. Dari Herbert Lestari Medan. Atmanamaste Pak Irawan, kalau boleh nanya bagaimana cara Pak Irawan mengembangkan cinta kasih yang begitu besar sehingga sampai ke orang lain Pak. Terima kasih. Sampai orang lain kerasa gitu loh Pak. Kalau ditanya bagaimana caranya, saya eh, sulit untuk menjelaskan secara ini ya, Pak Herbert ya. Jadi mengembangkan cinta kasih itu saya mencoba hmm, gimana ya? eh, Apa yang telah diajarkan oleh kelas Pranic Healing kemarin di psikoterapi terutama, itu saya mencoba boleh saya sampaikan di sini nggak ya Pak Dodi ya? Apa Pak? Yang penting Ya, bukan tekniknya, di-sharingkan aja apanya bisa. iya. Jadi saya mencoba mengembangkan energi aura cinta kasih yang saya miliki itu dengan ilmu yang sudah diajarkan di Pranic Healing. Kemudian saya mencoba apa eh, yang sebelumnya rasa cemas, rasa takut. Saya sebenarnya rasa cemas, rasa takut itu bukan karena mencemaskan diri saya apa-apa. Misalnya saya meninggal gitu, saya nggak apa-apa. Tapi saya mengkhawatirkan anak saya bagaimana, istri saya nanti bagaimana, terus ketika nanti mereka menikah, saya nggak hadir di sana bagaimana. Yang saya khawatirkan bukan saya takutnya, tetapi bagaimana merekanya. Sehingga tadi saya sempat sampaikan, asuransi tahun kemarin 2020-2021 yang ditawarkan oleh para agen asuransi, itu hampir saya beli semuanya, Pak, untuk mengantisipasi hal-hal itu. Begitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya adalah mengembangkan rasa cinta yang begitu besar. Pertama, ilmu yang sudah diajarkan oleh di kelas Pranic Healing, terutama di psikoterapi, itu saya praktekkan. Kemudian saya juga rasa cinta, kasih dan sayang kepada istri, keluarga itu saya munculkan dari dalam hati, dari dalam pikiran. Itu yang utama. Mungkin saya sulit menjelaskannya ya. Bagaimana karena ini tanda kutip kita bicara bukan benda yang terlihat karena bicara tentang emosi ya. Ya, Gitu. baik Pak Irawan. Terima kasih Pak Irawan. Iya. Nah, mungkin cuma teknik apa Pak kemarin, tapi tidak menjelaskan tekniknya, tapi teknik apa yang dipraktekkan. Nah, mungkin itu Pak Irawan bisa jelaskan sedikit. Eh, saya mengembangkan itu Pak, yang jantung, yang solar plexus dan lain dan sekitar sini juga mahkota dan asna, cakra seks dan lain-lain itu saya bersihkan, saya ngikutin apa yang sudah diajarkan oleh kelas Pranic Healing kemarin. Oh, oke. Baik. Iya, Ya, jadi melakukan psikoterapi di cakra-cakra yang terkait itu ya Pak ya. iya, Oke. itu berjalan dengan baik Pak Dodi. Ya, baik. Terima kasih Pak Irawan. Iya. Pertanyaan kedua Pak. Apa saja yang Pak Irawan lakukan untuk mempercepat penyembuhan selain protokol pranic healing? Ini pertanyaan dari Ibu Oti dari Australia, Pak. Waduh, Australia. Iya, jam berapa ini di Australia? Mungkin masih jam 10-11 ya. Eh,
eh, maaf Pak Dodi, sampai lupa saya Jadi pertanyaannya. selain protokol pranigiling, untuk Iya. mempercepat penyembuhan apa yang dilakukan? Oh iya, saya masih mengkonsumsi obat dokter. Saya masih mengkonsumsi obat dokter, tetapi setelah ikut kelas pranic healing itu, kalau misalnya dulu kapsulnya agak besar, sekarang sudah tinggal yang paling kecil, dosis yang paling kecil, begitu. Jadi pranic healing ini bukan sebagai penyembuh yang utama, tetapi sebagai komplement atau sebagai pendukung untuk mempercepat penyembuhan penyakit. Mungkin seperti itu, Pak Dodi. Ya, baik. Jadi tetap resep dokter tetap dilanjutkan ya, jadi tidak Iya, ditinggalkan. Tapi ternyata iya, dengan ditambahi pranigiling, penyembuhannya menjadi jauh lebih cepat. iya, Ya, oke. gitu. Baik Pak, ini masih ada lagi dari Tias Safitri Jogja. Terima kasih Pak Irawan atas sharingnya. Makin bikin saya semangat ikut kelas basic pranigiling besok Sabtu di Solo. Oh, ya, ya. Selain bela-belain sampai naik motor ya. Semoga ini menjadi jawaban dari berbagai lika-liku hidup saya. Sepertinya Tuhan sedang mendetoks pemurnian jiwa saya. Sehingga saya diuji bidang kesehatan, keuangan, dan relasi. Oh, ini komentar ya. Baik, kita doakan semoga Mbak Tias juga bisa nanti mengalami pencerahan dan perubahan kehidupan seperti yang dirasakan Pak Irawan. Amin. Amin. Saya juga berdoa untuk Mbak Tias. Saya bagikan energi, cinta, kasih, bahagia yang saya miliki ini sungguh amat besar. Eh, apa mengalir ke nadi-nadi saya sangat amat besar. Saya ingin berbagi ke semua orang gitu. Ya, oke. Terus ini ada dari Mbak Rani dari Cak Bintaro ya. Pak Irawan ini sangat logis, kok bisa tertarik ya. Andai suami saya juga dengar sharing ini ya. Jadi dia berandai-andai suaminya yang juga sangat logis juga nanti bisa mendengarkan apa yang disampaikan Pak Irawan. Ya, tapi jangan khawatir nanti ada rekaman YouTube-nya. Jadi mungkin nanti kalau sudah uh, nanti kita akan putar ulang ini di YouTube. Jadi jangan khawatir Bu Rani bisa nanti suami supaya bisa melihat sharing Pak Irawan ya Pak ya. Wah, iya. Nah ini ada pertanyaan Pak Irawan tahu pranigiling dari mana ya Pak? Saya tahu pranic healing itu ketika bulan tahun kemarin itu sekitar sebelum kapan ya Pak Dodi ya? Saya waktu itu telepon saya melewati depan kantornya, kemudian saya catat nomor teleponnya, saya telepon terus sampai sampai ke Pak Dodi, ya banyak pertanyaan sebelum ikut kelas itu Pak. Yaitu kira-kira bulan setelah Lebaran ya Pak Dodi ya, setelah Lebaran tahun kemarin ya. Oh iya, 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 iya. Jadi nggak sengaja ya. Jadi Pak Irawan ini Nggak nggak sengaja, sengaja saya akan nggak ke sengaja. pranigiling Ya, lewat depan kantor pranigiling yang di Solo ya. ya. Oke. Uh, ini ada pertanyaan lagi. Ini yang lain komentar banyak sekali sih Pak. Oh iya, Terima saya belum kasih. lihat ini. Iya. Ada karena panjang sekali dari Bu Rani, dari Mbak Yofi, dari Herbert tadi sudah, kemudian Bu Wiwi juga. Sharing Pak Irawan keren, terima kasih sangat menguatkan Bu Wiwi ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Patricia Lanti. Wah, romantis sekali, orang-orang Bandung kayak ini Pak. Terus Iya. kelebihan. Terus ini tanya lagi, kalau belum ikut psiko, Bapak merasakan cinta dan perubahan yang begitu besarkah? Jadi kalau sebelum ikut psikoterapi, apakah sudah merasakan cinta dan perubahan, Pak? Mungkin pertanyaan begitu. Eh, saya sudah merasakan cinta dan yang besar saya sudah merasakan. Tetapi dengan ikut psikoterapi itu menata manajemennya itu jauh lebih baik. Gitu. Saya untuk yang seperti tadi sudah saya sampaikan,
simpati dan empati saya itu terlalu berlebihan ketika mendengar berita duka, itu sampai terbawa ke keluarganya nanti bagaimana, karena bapaknya sudah nggak ada, sampai terbawa seperti itu, sampai kadang hati saya itu ikut menangis gitu. Itu apa? Kecemasan, ketakutan, simpati, empati yang keterlaluan itu, sekarang saya bisa menatanya jauh lebih baik setelah ikut kelas psikoterapi. Begitu, Pak Dodi. Ya, baik, terima kasih. Kemudian satu lagi pertanyaan terakhir, apakah Bapak baru praktek pranic healing setelah ikut psikoterapi, Pak? Oh, enggak. Setelah basic dan advance saya sudah mempraktekkan untuk keponakan, untuk istri, itu sudah saya praktekkan. Gitu. Psikoterapi lebih ke arah diri saya sendiri yang lebih merasakan manfaatnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Irawan untuk sharingnya pada malam hari ini. Ini sungguh luar Ya, biasa. saya juga terima kasih Pak Dodi sudah dibimbing. Karena banyak sekali Pak yang sebenarnya mengalami kasus seperti Pak Irawan. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami GERD ya. GERD itu banyak sekali. Anak-anak muda, orang-orang muda yang mengalami GERD dan sudah berobat bertahun-tahun ke dokter, habis uang yang banyak sekali puluhan juta juga tidak sembuh-sembuh Pak. Karena tadi kalau dari sharingnya Pak Irawan ternyata semua berkaitan dengan pikiran dan emosi kita ternyata Pak ya. Iya, iya. Dan juga obatnya hanya satu sebenarnya, diri ya, kita Pak, sendiri. diri kita sendiri ya Pak ya. Ya. Seperti Pak Irawan kan sudah dari 2019 awalnya sudah juga melakukan tindakan yang logis ya, konsultasi ke dokter, juga melakukan tindakan-tindakan medis ya seperti itu. Ya. Itu semua sudah dilakukan ya, seperti halnya Pak Irawan orang yang sangat logis ya. Iya, iya, logis Pak. Sangat amat logis. Sangat amat logis. Nah, baru kemudian entah mungkin panggilan jiwanya karena tanpa sengaja Pak Irawan melewati kantor Pranic Healing, kemudian mencatat nomornya. Nah, waktu itu kira-kira apa yang menjadi men-trigger tertarik untuk bertanya ini apa, Pak? Yang men-trigger itu rasa keinginan tahu saya, Pak. Oh, rasa Saya ingin itu, tahu. ya saya terhadap segala sesuatu itu rasa keinginan tahu itu sangat amat besar. Semua hal baru itu saya ingin tahu apa sih gitu. Itu sampai ya mohon maaf selain pranic healing kayak sound healing dan lain sebagainya itu saya juga pernah mencoba. Ya. Gitu. Ya. Karena ingin tahu apa sih sound healing itu seperti apa sih gitu. Ya. Baik, Pak Irawan. Terima kasih, sangat Ya. menginspirasi. Semoga teman-teman yang mungkin juga mengalami masalah serupa bisa belajar dari Pak Irawan. Jangan berlama-lama bergulat dengan masalah Anda, tapi fokuslah pada mencari solusi. Ya, seperti Ya, Pak. yang dilakukan Pak Irawan, ya, fokus mencari solusi. Meskipun penuh keraguan, tetapi memang baru bisa merasakan manfaat kalau sudah dibuktikan sendiri. Ya, karena memang pranic healing itu sebuah sains, sebuah ilmu pengetahuan, di mana meskipun kita ini tidak percaya, tapi yang penting kita melakukan protokolnya, maka kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Ya, seperti yang tadi sudah di-sharingkan Pak Irawan, meskipun tidak percaya diri, tapi coba, oh ternyata bisa, coba lagi bisa, coba lagi bisa. Ya, meskipun tadi kalau untuk dirinya sendiri butuh waktu, karena apa? Karena memang masalah Pak Irawan itu memang terjawabnya di level psikoterapi ya Pak ya. Karena masalahnya sebenarnya akarnya bukan fisik, tapi lebih ke masalah pikiran dan emosi. Ya. Iya, betul Pak Dodi. Baik, terima kasih. Mungkin kesimpulannya ini Pak Dodi. Ya. Saya yang dari malam ini yang bisa saya sharing ke teman-teman semua adalah rasa cemas, rasa takut, rasa
itu rasa yang negatif itu bisa dilenyapkan dengan kasih, dengan bahagia yang sempurna gitu. Rasa takut, rasa cemas itu merusak pengharapan, merusak cita-cita, merusak merusak cita-cita dan harapan lah, rasa takut dan cemas yang terlalu berlebihan itu Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Irawan untuk kehadirannya Sama-sama hari ini. Semoga ke depan makin happy, makin penuh kasih sayang, dan juga bisa menularkan ke banyak orang di sekitarnya. Jadi energi positifnya juga bisa menggerakkan orang-orang untuk menjadi juga positif dan berkarya lebih besar lagi. Terima kasih Pak Irawan. Sama-sama. Sukses untuk tahun ini Pak. Berkat Tuhan melimpah untuk Pak Irawan. Semuanya sukses. Bapak semuanya di sini juga bisa merasakan apa yang sudah saya rasakan ini. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan sesi berikutnya ya Pak ya. Oke, ini remove spotlight-nya. Terima kasih sekali lagi. Oke, baik teman-teman, seperti yang disampaikan Pak Irawan tadi, bahwa untuk menghilangkan rasa takut, kecemasan, itu ternyata cara yang paling mudah adalah dengan energi positif, dengan energi cinta kasih, energi kebahagiaan. Biasanya ketika orang itu cemas dan takut, yang mereka lakukan adalah mereka berusaha sekuat tenaga mengusir dan menolak ketakutan itu. Mereka membenci rasa takut itu. Dan membenci itu sendiri adalah suatu energi negatif juga. Jadi kita tidak mungkin menghilangkan sesuatu yang negatif dengan sifat yang serupa. Jadi Master Choa Kok Sui pernah menuliskan ya, kita tidak bisa menghilangkan kegelapan dengan menambahkan kegelapan. Tapi kita bisa menghilangkan kegelapan dengan menyalakan terang. Bahkan meskipun terang itu kecil, itu akan bisa mengurangi kegelapan. Nah, kegelapan tadi diumpamakan adalah semua energi yang negatif, baik itu cemas, takut, dan lain sebagainya. Karena masih ada juga energi negatif yang lain, misalnya kemarahan, kebencian, dendam, sedih, duka cita, dan lain sebagainya. Tapi semakin kita berusaha menghilangkannya, maka semakin keras usaha yang kita lakukan, maka semakin besar, dan rasanya semakin sia-sia. Ya sama aja, ketika Anda berusaha menghilangkan kegelapan, hilangkanlah kegelapan. Bisa nggak menghilangkan kegelapan? Kan nggak bisa. Ya, Anda mengerahkan sekuat tenaga sekalipun menghilangkan kegelapan tidak akan bisa. Tapi dengan satu tindakan nyata, menyalakan lilin katakanlah, memberikan terang yang kecil, itu sudah mengurangi kegelapan. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan sesi kita dengan melakukan meditasi Twin Hearts. Nah, apa meditasi Twin Hearts ini? Nah, ini sebenarnya juga salah satu yang menjadi kunci yang bisa menghilangkan kegelapan dari dalam diri kita. Ya, kenapa? Karena dalam meditasi Twin Heart ini nanti kita ini akan membuka diri kita untuk mengakses semua energi-energi positif, yaitu energi cinta kasih, energi damai, kebahagiaan, sukacita, harapan, keyakinan, dan lain sebagainya. Dan energi positif itu dari mana sih asalnya? Dari mana sumbernya? Apakah dari materi yang kita dapatkan? Apakah dari harta benda yang kita miliki? Apakah dari pekerjaan kita atau dari mana? Sebenarnya ya semua energi positif itu sumbernya satu, yaitu dari Tuhan pencipta alam semesta. Nah, ketika kita membuka diri kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan pencipta alam semesta, maka pada waktu itu kita akan memiliki kesempatan untuk mengakses semua energi positif. Nah, kebanyakan orang ketika mereka mengalami banyak masalah, mereka fokusnya bukannya mencari solusi, bukannya mencari terang, tapi berusaha menghilangkan kegelapannya tadi.
Maka malam hari ini, mari kita menambahkan terang dalam diri kita. Kita penuhi diri kita dengan energi yang positif. Anda tahu kan, misalnya ada gelas nih. Kalau gelas ini, misalnya ini, oh nggak kelihatan, ada gelas ya, berisi ini air kotor, ya, air kopi katakanlah, air kotor di sini. Nah, kalau Anda penuhi terus dengan air bersih, apa yang terjadi? Maka air kotor itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Nah, kalau ini ya, ini berlubang sih, berlubang besar, Anda buang gampang. Tapi kalau diri kita, gimana cara membuang energi kotor, energi negatif dari dalam diri kita kan sulit. Nah, lubangnya dari mana? Nah, sulit untuk mengetahuinya. Maka lebih mudah bagi kita adalah untuk membuka diri kita masukkan energi positif ke dalam diri kita, nanti secara perlahan tapi pasti energi negatif itu akan tersingkirkan dari dalam diri kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mengakses energi positif tadi? Jadi kita harus tahu membuka diri kita. Nanti caranya membuka dirinya adalah pertama-tama urut-urutannya adalah pertama kita akan melakukan olahraga terlebih dahulu. Ya, olahraga ini juga penting. Ini juga kadang-kadang dengan olahraga mengeluarkan energi-energi yang kurang bermanfaat dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita akan melakukan terapi memaafkan. Ini akan menghilangkan energi kemarahan, kebencian, yang ini adalah sangat menghambat masuknya energi positif ke dalam diri kita. Selama kita masih memendam kemarahan, kebencian, meskipun ada banyak energi positif yang datang pada kita, maka energi positif itu tidak akan bisa masuk atau bahkan tinggal dalam diri kita. Jadi mesti kita bersihkan dulu. Baru kemudian setelah itu kita akan membuka diri kita dengan cara apa? Nah, kita mesti tahu kalau seperti botol itu bukaannya di mana, ya. Oh, di sini kita buka supaya airnya bisa masuk. Begitu juga kalau Anda mau mendapatkan energi positif, maka ada dua pusat energi yang perlu kita buka atau perlu kita aktifkan. Yang pertama, lokasinya di tengah-tengah dada. Yang kedua, di puncak kepala kita. Nah, yang di tengah-tengah dada ini adalah pusat cinta terhadap sesama. Di dalam Pranigiling disebut namanya cakra jantung. Jadi posisinya di sini, tengah-tengah dada sini ya. Ini pusat cinta terhadap sesama. Namanya disebut cakra jantung. Kemudian yang kedua di sini puncak kepala kita. Dalam Pranigiling disebut namanya cakra mahkota. Nah, bagaimana cara membukanya? Nah, nanti kita akan dipandu dengan suara audio. Kita hanya ikuti saja audionya. Jadi nanti kita akan diminta untuk membayangkan peristiwa bahagia, kita diminta untuk tersenyum ke tengah-tengah dada kita, ke cakra jantung kita diminta tersenyum kepada cakra mahkota kita. Nah, itu sebenarnya adalah cara untuk membuka akses bagi energi positif dari dalam diri kita. Oke, ini kayaknya oke. Nah, setelah itu kita tinggal ikuti saja. Nah, nanti selama meditasi, usahakan duduknya tegak lurus, tidak bersandar di kursi. Kemudian ketika ada aba-aba, lekatkan lidah ke langit-langit mulut, nempel ke atas langit-langit yang lunak. Kemudian ketika ada aba-aba untuk angkat tangan, angkatlah tangan setinggi dada kita, setinggi ini. Ya, setinggi cakra jantung kita. Lalu ketika ada aba-aba untuk menurunkan tangan, turunkan tangan di pangkuan kita dengan telapak tangan menengadah ke atas, kita taruh di atas pangkuan. Dan selama meditasi Anda bisa duduk di kursi, tidak harus bersila. Duduk di kursi, kaki napak di lantai itu bisa, ya. Kemudian nanti juga ada satu bagian di mana kita akan puncaknya nanti adalah kita mengalami pencerahan, ya, masuk pada pencerahan, di mana pada tahapan pencerahan ini kita akan fokus pada cahaya yang besar. Jadi nanti bayangkan di atas kepala kita itu seperti ada cahaya atau seperti ada matahari atau ada bintang ya di atas kepala kita yang bersinar. Pandanglah dengan penuh kasih. Dan pada waktu itu supaya kita lebih fokus, kita akan mendengarkan lantunan bunyi Om. Bunyinya adalah seperti ini. Om, begitu. Nah, bunyi Om ini adalah bunyi dari
alam semesta. Jadi kalau Anda mendengarkan vibrasi dari matahari, bunyinya adalah seperti itu. Nah, bunyi om atau vibrasi om ini akan meningkatkan vibrasi kita, meningkatkan fokus kita, meningkatkan konsentrasi kita, dan menaikkan vibrasi kita. Semua energi positif itu vibrasinya tinggi, sementara semua energi negatif vibrasinya rendah. Jadi dengan kita mendengarkan om saja, vibrasi positif kita makin bertambah. Maka nanti kita akan lebih mudah lagi untuk mengakses energi positif yang lebih besar yang berasal dari Tuhan, pencipta alam semesta. Nanti sebelum dan sudah meditasi akan ada doa. Doanya adalah doa yang universal. Nanti silakan disesuaikan dengan agama Anda masing-masing. Bagi Anda yang Muslim, berdoalah kepada Allah, kepada yang Hindu, berdoalah kepada para Brahman atau kepada Ida Sang Hyang Widi kalau Hindu Bali. Kepada yang Kristen Katolik, Anda berdoa kepada Tuhan atau Bapa atau Tuhan Yesus, ya. Silakan disesuaikan dengan agama Anda masing-masing. Hanya nanti karena ini versi yang universal, hanya disebut kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, ini pengantar untuk meditasi pada malam hari ini. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mempersiapkan diri kita dengan berolahraga terlebih dahulu. Mari kita berdiri untuk berolahraga dengan mengikuti panduan di video berikut ini. Oke, kita akan putarkan videonya. Video saya tutup supaya lebih sinyalnya lebih bagus.